Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pewartaan Sabda Kristus pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di hari kemenangan-Mu pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-6 sampai yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menyembah Tuhan atau Baal. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita telah memasuki hari kelima di bulan Juli. Dan harapannya Bapak Ibu Saudara, kita semua diberikan kesehatan dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan tentunya selalu melibatkan Yesus Kristus dalam menjalani akan kehidupan ini, serta tidak melupakan Dia yang layak kita sembah sesuai dengan tema perenungan kita pada saat ini. Berbicara tentang menyembah Bapak Ibu Saudara, di generasi saat ini banyak orang yang menyalahartikan akan hal tersebut, sebab dalam pemikirannya Allah dianggap sebagai formalitas semata. Sedangkan patung-patung dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara yang mereka sembah memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dan selalu menjamin akan kebutuhan hidup. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus yang setia dan tulus, marilah kita bergumul untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan mendoakan mereka supaya tidak menyesatkan bagi banyak orang. Sebab sebagai pengikut Kristus yang layak disembah adalah Allah yang selalu menjamin kehidupan ciptaannya dengan pasti. Dan hal tersebut perlu kita ceritakan kepada generasi-generasi yang akan meneruskan bangsa maupun gereja itu sendiri. Sebelum lebih lanjut dalam perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan akan perputaran waktu yang terus berputar sampai saat ini, kita sedang berada dalam generasi Z atau generasi milenial, di mana generasi yang sedang kita rasakan pada saat ini adalah sebuah kejutan, sebab di dalamnya ada begitu banyak peristiwa yang tidak dapat kita ketahui. Di antaranya Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang sudah mulai memutih rambutnya, masih bermain TikTok, kemudian menonton drama Korea dan sebagainya. Dan hal tersebut Bapak Ibu Saudara tidak menjadi persoalan, karena berisikan hiburan secara positif di kala waktu sedang senggang, terutama pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan dan membuat jenuh bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari kita sekalian pernah menonton drama Korea berjudul Itaewon Class yang pemeran utamanya adalah Park Seo-hye. Awal kisah perjalanan drama Korea ini, Bapak Ibu Saudara, berangkat dari Park Seo-hye itu sendiri. Park Seo-hye adalah seorang anak pengusaha makanan yang sukses, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Di mana ketika musibah terjadi dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara,
membuat perusahaan menjadi bangkrut karena kalah bersaing. Sehingga hal tersebut membuat kehidupan Pak Syori itu sendiri menjadi rapuh dan tidak bersemangat lagi. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Pak Syori merenungkan bahwa ada begitu banyak rintangan dan tantangan dan yang harus dihadapi, dan ada masa depan yang harus ia gapai. Sehingga Pak Syori ini bertemu dengan Joe Seo untuk bekerja sama dalam membuka kembali restoran di Itaewon, Seoul, Korea. Dan disitulah Pak Syori kembali bangkit dari keterpurukan. Dan kisah Itaewon Class ini, Bapak Ibu Saudara, seperti perjalanan kehidupan yang dialami oleh Yosua dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Pembacaan Alkitab dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-16, dia mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Yosua yang membawa umat Israel menuju tanah perjanjian. Dan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara, sangatlah tidak mudah, karena ada begitu banyak rintangan serta tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua. Dan dalam peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan Yosua ketika melewati rintangan serta tantangan, Yosua merasakan campur tangan dari Allah karena ketaatan dan kesetiaan yang ada dalam dirinya. Dan hal tersebut juga terjadi pada generasi Yosua, di mana generasi tersebut beribadah dan menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Yosua meninggal dunia. Kemudian ketika Yosua meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara, hadirlah angkatan yang ada di dunia ini, di mana angkatan ini sangatlah tidak taat dan tidak setia, karena mereka bukan menyembah Tuhan, melainkan yang mereka sembah adalah Baal dan Asitoret itu sendiri. Sehingga ketika mendengar kisah angkatan tersebut bukan menyembah Tuhan, maka Tuhan murka atas tingkah laku yang mereka perbuat. Sehingga Tuhan tanpa membuang waktu, Tuhan melakukan penanganan dengan sebaik mungkin bagi angkatan tersebut, yaitu dengan cara menghadirkan seorang hakim di tengah-tengah angkatan itu sendiri. Dan hal itu memberikan jalan keluar yang terbaik, sebab Allah selalu memberkati dan menyertai para hakim tersebut. Kita dapat memperhatikan dalam ayat ke-14 sampai dengan yang ke-16. Sehingga pesan yang disampaikan bagi kita sekalian dalam memasuki minggu kerja yang baru, Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama, marilah kita belajar dari Yosua, di mana pada masa kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan, walaupun ada begitu banyak rintangan serta tantangan yang harus dihadapi. Sebab melalui peristiwa tersebut kita sedang berada dalam fase ujian kehidupan, yaitu bagaimana kita menerapkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian, yaitu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian pesan yang kedua, Batak bitik adok magun natar muncul, kata orang Batak demikian. Artinya, jadikanlah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi seorang guru, sebab di dalamnya kita diajarkan tentang arti kebaikan dan bersyukur yang sesungguhnya. Kemudian pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam berproses di dunia ini, terkadang kita sering mendapatkan suatu kelemahan yang terjadi dalam diri. Tetapi ingatlah selalu bahwa di balik kelemahan itu akan ada kekuatan yang selalu hadir dalam kehidupan kita, yaitu melalui orang-orang di sekitar kita, terutama Allah itu sendiri yang selalu menyegarkan jasmani kita setiap harinya. Dan pesan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mensyukuri anugerah Tuhan atas pertambahan usia bagi yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan yayasan diakonia di bawah naungan GPIB. Kita diajarkan bahwa selagi Allah memberikan kesempatan serta umur panjang yang diberikan dalam kehidupan kita, maka jadikanlah diri kita menjadi seorang pendidik bagi masa depan bangsa dan bagi masa depan gereja. Kemudian kita juga memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang sedang mengalami
gangguan kesehatan. Dan kita juga memberikan diri kita, Bapak Ibu, untuk tetap setia dan taat dalam melayani Allah. Sebab Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam memasuki minggu kerja yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syukur, diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk tetap setia dan taat dalam menjalani kehidupan ini, karena kami adalah saksi-saksi Kristus dan kami juga adalah pengikut Kristus yang setia. Walaupun ada begitu banyak rintangan serta tantangan yang sering terjadi dalam kehidupan ini, namun di balik rintangan serta tantangan itu semua ada suatu ungkapan syukur yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang telah terjadi dalam kehidupan kami, secara khusus pada kesempatan saat ini. Walaupun kami masih beribadah dari rumah, tetapi ada suatu ungkapan syukur, ada kuasa kudus yang selalu tinggal dan menetap dalam kehidupan seluruh anggota keluarga kami. Bapak, inilah doa dan ungkapan syukur kami, dan kami juga berdoa untuk pertambahan 1 tahun usia bagi Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan, dan Yayasan Diakonia di bawah naungan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati mereka yang telah mengambil bagian, dan Engkau juga memberkati ketiga yayasan ini untuk tetap setia dalam melayani umat di tengah-tengah dunia ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan dan membuat setiap pribadi menjadi kejenuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai serta memutuskan persembahan syukur ini yang asalnya daripada-Mu juga. Engkau juga memberkati mereka yang akan mengelola persembahan syukur ini agar digunakan sebagaimana mestinya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau